kami hormati Profesor Dr. Insinyur Edi Nusantoro, MKom, selaku Wakil Ketua 1 PPM AJT beserta jajaran, Rektor Universitas Wahid Hasyim, Bapak Profesor Dr. Kiai Muzakir Ali MA, beserta para Wakil Rektor dan para dekan beserta seluruh keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Wahid Hasyim dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu pada hari ini Sabtu 16 Juli 2022 dalam rangkaian acara penandatanganan kerjasama. Salawat serta salam tentunya senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita buka agenda kita siang hari ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Ila hadirinnya Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Acara yang pertama adalah laporan pengembangan yang akan disampaikan oleh Haji Isdianto. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati sesepuh kita Pak Yai Ali Mufis MPA yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, Profesor Dr. Nur Ahmad selaku Komisaris Utama Radio Karisma Insan Dinamik Semarang dengan nama udara Gaul FM. Profesor Muzakir Ali selaku Pak Rektor Unwahas, kemudian Dr. Abdul Hasim, Pak Yai Muhyiddin, Pak Guru Fajar Siddiq, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di ruangan ini. Perkenalkan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan laporan yang terkait dengan kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama Radio Dais FM dengan Radio Gaul FM tentang relay siaran bersama. Dasar kegiatannya adalah sebagai salah satu tugas yang dilakukan oleh tim pengembangan Dais yang dibentuk oleh PPM AJT, yaitu untuk mengembangkan Radio Dais dari aspek kualitas program siaran dan meluaskan jangkauan siaran di tengah keterbatasan Radio Dais sebagai lembaga penyiaran komunitas yang layanan udaranya hanya terbatas 2,5 km udara. Kegiatan ini juga sebagai inisiasi dari tim pengembangan Radio Dais yang mengajak lembaga penyiaran swasta yaitu PT Radio Karisma Insan Dinamik Semarang dengan nama udara Gaul FM sambut hangat dan didukung penuh oleh Komisaris Utama penandatanganan bersama antara penanggung jawab utama Radio Gaul FM Profesor Muhammad dengan pimpinan PPM AJT Profesor Insinyur Edi Nusantoro MKom yang beliau sehari-hari adalah menjabat Rektor Universitas Dian Nusantoro. Bentuk kerjasamanya adalah setiap hari Senin sampai dengan Sabtu siaran dialog interaktif kajian kitab kuning Radio Dais dengan jam siar pukul 16.30 sampai dengan 17.30 dan jam siar 18.00 sampai 19.00 sepakat untuk dirilai Radio Gaul. Dialog interaktif kajian kitab kuning ini menghadirkan narasumber para ulama berkompeten di Jawa Tengah.
Program siaran ini hanya dimiliki Radio Dais, sekaligus menjadi ciri khas Radio Dais. Kalau dalam bahasa jurnalistik, masuk kategori berita eksklusif yang bernilai berita sangat tinggi sebagai kredibilitas media. Kemudian setiap Senin sampai dengan Rabu, program siaran Ruang Gaul yang disiarkan oleh Gaul FM setiap pukul 13 sampai 14 sepakat dirilai oleh Dais FM. Deskripsi dari Ruang Gaul ini berisi antara lain talkshow tematik tentang hukum, ekonomi, kesehatan, dan teknologi yang menjadi andalan Radio Gaul FM. Berkaitan dengan hal tersebut, mohon perkenan Profesor Dr. Nur Ahmad dan Profesor Edi Nur Sasongko untuk menandatangani PKS yang jangka waktu kerjasamanya disepakati 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Selain itu, mohon perkenan juga mengawali dialog interaktif di Radio Dais. Pasca penandatanganan PKS ini akan dilaksanakan dialog interaktif nanti sore pukul 16.30 sampai 17.30 yang akan diisi oleh 2 narasumber istimewa, yaitu Bapak Wagub Jawa Tengah Kiai Haji Tak Yasin dengan Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA, mengutarakan topik relevansi kerjasama Dais FM dengan Gaul FM sebagai upaya menggelorakan dakwah wasatiyah. Kemudian dialog interaktif pukul 18.00 sampai 18.45 akan diisi oleh 2 narasumber, yaitu Pak Rektor Unbahas Profesor Dr. Kiai Haji Mudzakkir Ali MA dengan Sekretaris PP MAJT Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Dialog ini mengutamakan tema urgensi pendekatan kitab kuning untuk mengoptimalkan dakwah wasatiyah melalui radio. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mewujudkan siaran dialog interaktif kajian kitab kuning, tim pengembangan Radio Dais juga telah menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi penyiar Radio Dais pada tanggal 2 Juli 2022 menghadirkan 3 pemateri. 2 pemateri diantaranya adalah dosen komunikasi Udinus, yaitu Bapak Heri Pamungkas MIKOM dan Mas Khairul Ulil Albab MIKOM. Kemudian narasumber yang ketiga adalah Bapak Kiai Haji Hanif Ismail selaku Wakil Ketua PP Masjid Agung Jawa Tengah. Berikutnya, tim juga menghadirkan para ulama yang selama ini menjadi narasumber kitab kuning dalam acara brainstorming pada 8 Juli 2022. Acara curah pikir tersebut juga dihadiri Ketua PP MAJT Profesor Nur Ahmad sekaligus memberikan pengarahan. Juga dihadiri Sekretaris PP MAJT Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Hasilnya, alhamdulillah, ini kompetensi penyiar semakin meningkat dan para ulama juga semakin memahami arti pentingnya peningkatan komunikasi penyiar dalam memandu dialog interaktif kajian kitab kuning agar jalannya dialog interaktif lebih komunikatif, sehingga kajian kitab kuning akan lebih mengena dan disukai pendengar. Kedepan, agar kajian kitab kuning di Radio Dais semakin meluas dan dapat didengar oleh seluruh lapisan masyarakat di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, tim pengembangan berencana merintis kerjasama yang lebih luas lagi dengan menggandeng para pengelola radio di Jawa Tengah yang sehaluan dengan nafas dakwah wasatiyah. Rilis siaran ini oleh kedua belah pihak juga sama-sama akan diunggah pula ke teknologi streaming YouTube, termasuk ke TV MAJT yang teknologinya difasilitasi Universitas Dian Nuswantoro dan TVku. Mewakili tim pengembangan Dais FM, saya selaku ketua menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang terlibat dan mendukung kerjasama rilis siaran ini yang secara terus-menerus selalu memberi arahan kepada tim. Di antaranya Profesor Nur Ahmad, Prof. Edi Nur Sasongko, Pak Yai Muhyiddin,
dan semua pihak yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Dengan tetap menjaga semangat yang sama, semoga kerjasama berjalan dengan baik dan lancar, serta mampu memberi manfaat yang luas kepada masyarakat Jawa Tengah. Demikian yang bisa saya laporkan. Mudah-mudahan acara ini akan berjalan dengan sebaik-baiknya dan memberi manfaat luas kepada masyarakat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya adalah prosesi penandatanganan perjanjian kerjasama antara Radio Gaul dan Radio Gaul oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Edi Sasongko MKom selaku Wakil Ketua 1 PPM AJT dan juga Bapak Profesor Dr. Haji Nur Ahmad MA, Komisaris Utama Radio Gaul FM dan Ketua Yayasan Wahid Hakim. Untuk beliau dimohon untuk mempersiapkan diri dan dia yang bertugas disilakan. Warna sama hitam aja. Saya biasanya biru. Biru sih, biru kan? Iya. kecil. Gantian aja. Itu ya. Foto-foto. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sampai yang kuning kadang nggak ada. Sampai yang mas kadang nggak ada yang kuning. Tintanya mas. Bisa tunjukkan. Enggak. Jabatan Pak. Jabatan tangan Pak. Masing-masing ya. Masuk kurang ya. Oke. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Edi Nur Sasongko MKom selaku Wakil Ketua 1 BPM AJT. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat kami hormati Profesor Dr. Nur Ahmad selaku Ketua Yayasan Wahid Hasim, Pembina dari Radio Gaul Semarang. Kami hormati Bapak Ali Mufis selaku Pembina MAJT Semarang Dan pembina Yayasan dan Pembina Wahid Hasim. Yayasan Wahid Hasim. Kami hormati Bapak Rektor Universitas Wahid Hasim, Pak Dakir, serta bapak-bapak sekalian yang sudah bisa kami sebut satu-satu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada hari ini kita bisa bersama-sama melakukan tanda tangan perjanjian kerjasama MOU antara Radio Dais MAJT bersama-sama dengan Radio Gaul Universitas Wahid Hasim. Tentu inti dari kerjasama ini adalah kita bersama-sama mengadakan syiar agama Islam sehingga bisa bersama-sama mendapatkan manfaat seluas-luasnya. Apa yang ada di Radio Dais direlay kepada dengan Radio Gaul dan apa yang ada di Radio Gaul direlay dengan Radio Dais, sehingga insya Allah apa yang dilakukan ini mempunyai manfaat yang lebih. Kalau tadinya dikerjakan satu radio saja, sekarang direlay oleh radio yang lainnya. Demikian juga radio yang lain juga direlay menjadi dilakukan oleh radio satunya, sehingga jangkauan siaran menjadi lebih luas, tentu lebih bermanfaat. Semoga dengan adanya acara ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi, merahmati, memberkahi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang kedua oleh Bapak Profesor Dr. Haji Nur Ahmad MA selaku Komisaris Utama Radio Gaul FM dan Ketua Yayasan Wahid Hasim. Kepadanya disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Ali Mufis yang kami hormati, Profesor Edi Nursa Songko, Pak Profesor Mudasir Ali, Sekretaris MAJT, para Kiai, Pak Kiai Handor, dan semua yang kami hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melakukan satu usaha yang sangat kreatif antara MAJT dengan Unwahas, atau dalam hal ini Radio Dais dengan Radio Gaul Universitas Wahid Hasyim. Sebenarnya sejarahnya saya dilapori oleh Mas Isdianto bahwa Radio Dais mendapatkan teguran dari Balmon karena katanya jangkauannya terlalu jauh. Oleh karena itu, karena kita ini orang yang taat hukum, maka kita siasati bahwa kita taat pada apa yang disampaikan oleh Balmon, tapi sekaligus juga taat dengan apa yang menjadi cita-cita kita, yaitu untuk menyiarkan Islam Wasatiyah. Sehingga dengan demikian nanti materi-materi yang akan kita kembangkan, karena Masjid Agung Jawa Tengah ini sudah kita jadikan sebagai ikon untuk kajian Islam Wasatiyah di Jawa Tengah. Demikian juga Unwahas, dan dengan demikian maka supaya jangkauannya akan lebih luas. Maka dari itu kemarin juga sudah saya sampaikan, kajian-kajian kitab itu tidak usah kajian-kajian kitab yang ulama-ulama Timur Tengah, tetapi justru lebih banyak ulama-ulama Indonesia yang nanti bisa mengambil rujukan-rujukan dari ulama-ulama Timur Tengah. Apa yang ditulis oleh Mbah Soleh Darat misalnya, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Nari Al-Bantani, dan yang lain-lain itu luar biasa. Kalau kita kaji itu, kemudian rujukannya apa, marojeknya apa, insya Allah justru akan memperlihatkan bahwa kualitas ulama kita yang dahulu itu luar biasa, dan juga menjadi rujukan dari ulama-ulama dunia. Sehingga itulah mengapa apa yang disampaikan oleh Mas Isdianto kemudian kita sikapi dengan sangat serius. Artinya kita akan coba kaitkan secara serius antara Masjid Agung Jawa Tengah dengan Unwahas, bahkan juga antara masjid-masjid yang ada di Kota Semarang ini, terutama sekali Masjid Agung, Masjid Kauman, kemudian Masjid Baitur Rahman, kajian-kajiannya dengan Universitas Wahid Hasyim, karena di situ ada satu ikon tentang Islam Wasatiyah. Nanti juga kita berharap bisa kerjasama dengan Udinus terkait dengan ikon Islam Wasatiyah, terutama sekali TV kami sehingga dengan demikian tidak hanya Unwahas, nanti kita bersama-sama, kalau TV-ku juga menyiarkan tentang Islam Wasatiyah, maka kekuatan kita ada kekuatan 3 masjid, kemudian ada kekuatan 2 kampus, ada kekuatan 2 radio. Nah ini yang saya kira akan sangat tepat sekali, bahkan nanti juga didukung dengan kekuatan TV-ku yang sama-sama. Saya yakin bahwa dengan model ini akan kelihatan sekali, akan tersiar betul bagaimana khasnya Jawa Tengah yang kita motori bersama-sama itu. Jadi ini tidak sesuatu yang sederhana, ini sesuatu yang luar biasa, dan insya Allah juga akan menjadi model di seluruh Indonesia kajian-kajian semacam ini, karena kami juga tahu di Sumatera juga banyak kajian-kajian kitab yang dimiliki oleh ulama-ulama terdahulu yang juga merojeknya di Timur Tengah. Hubungan-hubungan itu terus kita kembangkan bersama-sama. Saya pernah melihat beberapa YouTube-nya Gus Bak, paling tidak ada 5 atau lebih dari 5
Gus Bah selalu mengkaitkan antara apa yang dikaji orang Indonesia atau ulama-ulama Indonesia dengan Timur Tengah, ataupun Timur Tengah yang dikaitkan juga dengan Indonesia. Ini kan sesuatu yang bagus. Nah, ulama-ulama kita mampu untuk itu. Kita semuanya insya Allah mampu untuk itu. Kiai Khantor itu kalau ceramah juga sama, Kiai Muhyiddin juga sama. Artinya disitulah yang akan kita lakukan bersama-sama ke depan, dan dengan begitu maka nanti Universitas Wahid Hasim tidak hanya dikenal sebagai sebuah kampus yang sains semata-mata, tidak hanya dikenal sebagai kampus agama semata-mata, tapi sebagai sebuah kampus sains agama yang di situ ada ciri khasnya. MAJ itu juga sama, tidak hanya dikenal sebagai masjid, tapi ada ciri khasnya. Udinus juga sama, tidak hanya dikenal sebagai universitas sains, tapi sekaligus juga bersama-sama mengembangkan Islam wasatiyah. Itu yang kita harapkan bersama-sama ke depan, sehingga ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang kecil, tetapi ini adalah sesuatu yang besar sekali dalam rangka untuk memberikan pengaruh masyarakat Jawa Tengah memahami Islam wasatiyah, Islam yang dikembangkan oleh para ulama terlebih dahulu. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon ada sambutan dari Pak Kiai Mufis. Jangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita, penandatanganan hari ini menjadi sangat menarik. Apalagi kalau kemudian kita kaitkan dengan perkembangan media massa, terutama media sosial itu. Kalau saya membaca misalnya survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga internasional, maka jumlah pengguna internet tahun 2009 itu meningkat 1 miliar dibandingkan tahun 2008. Sekarang itu pengguna internet seluruh dunia itu 5,9 miliar. Yang menarik adalah Indonesia adalah pengguna nomor 5 terbesar. Jadi nomor 1 itu China, nomor 2 itu adalah Indonesia. Termasuk Bangladesh. Dan jumlah pengguna internet Indonesia itu jauh lebih tinggi daripada penduduknya. Dicatat kira-kira 367 juta. Jadi penduduk Indonesia cuma 260, tetapi penggunanya 360. Jadi kerjasama ini menjadi sangat penting melihat perkembangan media massa di dunia maya yang begitu tinggi. Kemudian yang kedua, laporan terakhir dari Kementerian Infocom itu menarik juga tentang jumlah pengguna pengguna telepon genggam Indonesia. Kalau saya tidak membaca itu survei yang dilakukan tahun 2020 kalau saya tidak salah. Itu jumlah pemilik telepon genggam di Indonesia itu jumlahnya sudah 300 juta. Jadi lagi-lagi jauh lebih tinggi dari penduduk Indonesia. Jauh lebih tinggi. Dan kita paham betul bahwa sekarang itu kita tuh lagi maniak kepada telepon genggam itu karena itu sangat memudahkan. Anytime itu kita bisa membukanya. Nah, kalau kemudian kita mencoba membaca dengan teliti laporan dari Kementerian itu, maka Jawa Tengah itu menduduki tempat yang ketiga paling banyak. Jadi paling tinggi Jawa Barat, kemudian yang kedua Jawa Timur, ketiga Jawa Tengah, keempat Sumatera Utara. Kalau saya hitung, maka jumlah pemilik telepon genggam di Jawa Tengah itu ada 77% dari seluruh penduduk Jawa Tengah
yang hari ini lahir berumur 1 hari. Nah, nek dihitung sing 10 kaya apa? Nah, sekarang adalah sesungguhnya di luar komunikasi personal, isinya telepon genggam siapa? Ya YouTube. Lalu isinya YouTube apa? Yang ngambil apa namanya informasi yang ada itu. Nah, kalau misalnya kita membaca lagi misalnya laporan dari Institut Wakil itu menjadi menarik. Ternyata ini kan ada kaitannya dengan yang katakan Prof. Nur Ahmad tentang Prasetya. Jadi kalau kita membaca laporan dari Institut Wakil itu menarik. Penelitian yang dilakukan itu membuktikan makin banyak orang itu sibuk dengan media sosial, dia makin radikal. Kenapa? Karena informasinya mereka tidak bisa klarifikasi. Itulah sebabnya kemudian kita bicara tentang sanad keilmuannya itu. Jadi mereka menjadi radikal karena sanad keilmuannya yang tidak jelas itu. Nah, ini adalah ruang kosong yang tadi oleh Pak Nur Ahmad hendak diisi dengan kajian-kajian kitab kuning yang semua alirannya itu wasatiyah. Jadi ini menurut saya ada golden time, adalah waktu emas untuk mengisi ketika orang lari kemana-mana berkelana untuk mendapatkan petunjuk yang tidak jelas tetapi dianggap benar. Maka kita katakan ada pilihan di dalam menghidupkan kehidupan, memandang kehidupan dengan yang lebih benar dan lebih total. Maka isilah HP Anda, internet Anda dengan radio Dais dan radio Gaul. Yang terakhir, kalau ini dilanjutkan, itu sebenarnya tidak lepas dari ikatan historisnya. Yang pertama adalah radio Dais itu pernah mendapatkan hadiah nomor 1 dari penilaian Komisi Penyiaran Indonesia nomor 1. Diandang sebagai radio paling damai di seluruh Indonesia. Itu akhir radio komunitas, belum komersial ya. Komunitas sudah bisa mendamaikan. Kemudian yang kedua, apresiasi terhadap konten ya radio Dais yang menyusukan itu juga ditangkap oleh orang-orang Cina. DPR Cina 2 kali datang ke Indonesia, ke MAJT untuk membuktikan apakah benar kalau MAJT itu punya radio yang isinya adalah menyiarkan tentang gotong royong dan kedamaian. Alhamdulillah mereka betul. Jadi mari kita teruskan karakteristik radio Dais sebagai penyebar perdamaian dan pengguna serta penyebar aliran wasda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Bapak Kiai Haji Hatur Isa. Kepadanya disilakan. اللهم اجعلنا واياهم في كنفك ورحمانك وبجوارك ورحمانك في كل شيطان نعم عنك شر اللهم جملنا واياهم بالعافيه والصلاح وصل اللهم في جاه كمالك وارزقنا كمال الطاعه الله ووفقنا برحمتك الحميد وانصر بالرزاق الى الفاتحه.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah kita di akhir acara penandatanganan kerjasama. Saya Anin selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.